Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan September ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, ya, karena ini general juga energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kita lihat ya seperti apa percintaan di bulan September untuk Taurus. Oke, di sini ada children, anak. Mungkin kamu dan dia sudah punya anak atau dipengaruhi faktor anak ya, atau masa kecil bisa juga ya. Ada inner child yang perlu kamu healing, baik dia maupun kamu, bisa vice versa. Kemudian ada keep an open mind di sini, dan juga let your friend help you. Oke. Di bottomnya ada pay attention to the red flags ya, masih ada red flag di sini. Oke, di sini yang aku lihat gini. Pay attention to the red flags. Ini kayak seseorang yang mungkin kamu dengan dia saat ini tidak lagi komunikasi atau tidak lagi bersama ya, gitu. Dan situasi kamu ini kayak sulit gitu loh. Ya, karena ini juga menandakan bahwa dia ini menunggu tanda dari kamu. Saat ini mungkin kamu dengan dia tuh kayak lagi diem gitu ya, tidak ada komunikasi, dan juga orang ini kayaknya tuh nganggep kamu tuh berbeda gitu loh dari ekspektasinya ya. Jadi kayak berharap gini, ketika dia diemin kamu gitu ya, dia berharap kayak kamu itu mau mungkin kontak dia atau ngomong sama dia dulu gitu ya. Karena dengan adanya let your friend help you, orang ini kayak udah kayaknya tuh menyerah gitu loh dengan hubungan ini, atau kayak pasrah gitu loh. Udahlah, mungkin dia udah nggak mau sama aku atau kayak gimana gitu loh. Jadi kayak seolah-olah nih orang ini tuh udah hopeless gitu loh dengan kamu atau dengan hubungan ini. Dia merasa kayak kamu tuh nggak bisa ngertiin dia atau memahami dia gitu loh. Namun kalau misalkan memang ini masih kayak hubungan yang ngegantung-gantung gitu ya, aku rasa seseorang ini lagi cari bantuan ya dari seseorang, kayak temennya dia juga temennya kamu gitu. Mungkin nanti akan jadi orang tengah yang sepertinya entah mendamaikan gitu ya, atau kayak ngobrol gitu loh untuk menyelesaikan masalah kalian berdua. Karena seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa orang ini mungkin udah punya anak gitu loh, ada faktor anak di sini. Tapi hubungan kamu saat ini lagi ada problem gitu ya. Makanya keep an open mind ini juga memberikan nasihat gitu ya, atau saran untuk berpikiran terbuka gitu loh. Mungkin soulmate kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, begitu juga dia gitu loh. Karena terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak harapan dengan pasangan, tapi ketika harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, jadi kayak kecewa, hopeless gitu ya, kayak berpikir begini begitu, nah berpikir nggak cinta, nggak sayang, dan ini dan itu, seperti itu ya. Kayak orang yang udah gak ada motivasi ya untuk hubungan ini gitu loh, kayak udah nyerah. Nah seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini. Namun di satu sisi lain, kalau kalian belum punya anak di sini ya, atau kayak kalian itu hubungannya nggak ngegantung ya, yang maksud aku yang punya anak ini kalian mungkin sudah menikah, seperti itu, yang hubungan gantung gitu ya. Nah ini mungkin ini kayak faktor ini ya, faktor anak antara kamu dengan dia itu, mungkin ada anak gitu ya yang mempengaruhi gitu. Entah kamu yang sudah punya anak atau dianya punya anak gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kamu atau dia ya, sesuaikan aja, bisa kebolak-balik itu, kayak ngerasa lebih berpikir tentang itu gitu loh. Makanya kayak kayaknya enggak deh, kayaknya dia enggak ini deh, kayaknya dia enggak mau atau begini kayak gitu loh. Kayak ada yang dipikirin gitu loh soal anak gitu, seperti itu ya. Kemudian di sini ada Five of Swords. Oke, Five of Swords ini ada kesalahpahamannya antara kamu dengan dia. Kemudian ada Ace of Cups, cinta baru. Oke, Ace of Cups.
Six of Swords dan juga Page of Wands. Oke, ya ada yang ya di sini aku merasa memang ada yang berpisah ya antara kamu dengan dia ini udah berpisah atau putus hubungannya menggantung. Di sini ada Eight of Wands, gak ada komunikasi, berpisah seperti itu. Ada Wheel of Fortune, tapi ada keinginan untuk kembali gitu ya dengan adanya pay attention to the red flag. Kayak dia ini nunggu tanda gitu loh, nunggu tanda dari kamu seperti itu ya, ingin membuka komunikasi lagi. Di sebelumnya ada kesalahpahaman antara kamu dengan dia gitu ya, gagal paham ya, terjadi konflik perang antara kamu dengan dia gitu ya. Ada komunikasi yang tidak bagus gitu antara kamu dengan dia. Padahal di sini sebenarnya dengan adanya Ace of Cup ini, aku rasa seseorang ini tuh sayang ya sama kamu, cinta sama kamu gitu. Hanya saja yaitu ya, karena mungkin ada banyak perbedaan atau faktor-faktor tertentu yang membuat kalian ini sering berperang atau berkonflik seperti itu, yang membuat dia ini harus Six of Swords ya, pergi gitu loh, meninggalkan kamu atau pergi dari kamu, menjauh dari kamu gitu ya, untuk mencoba menenangkan hati, menenangkan pikiran, bisa juga seperti itu ya. Kalau misalkan ini seperti yang bilang tadi, hubungan ngegantung-gantung ini, sempat orang ini tuh move on ya, mencoba move on ya, bertemu cinta baru, tapi kayak nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil. Tapi justru itu tuh membuka pemikiran dia gitu ya, membuka jalan pikiran dia yang dia harus memang berubah, karena ada Wheel of Fortune ya. Kayak kalian ini masih ada ketertarikan gitu loh, jadi nggak mudah gitu loh. Dan dia memang kayak destiny atau takdir gitu dengan kamu ini, ada semacam pelajaran yang harus dipelajari koneksi kamu dengan dia. Page of Wands, orang ini kayak menunggu, menanti gitu ya, menunggu pergerakan kamu, menanti adanya komunikasi lagi ya. Di sini tentang kayak kembali gitu loh ya, kembali bersama kayak gitu istilahnya ya. Karena di sini juga ada Eight of Wands ya, komunikasi gitu. Kayak orang yang tahu sebenarnya dia harus ngarahnya kemana gitu. Dan Six of Swords ini memang ada perbedaan ya, kota pula atau negara gitu, jadi banyak perbedaan antara kamu dengan dia. Makanya sebelumnya juga mungkin kalian salah paham tentang komunikasi begini dan begitu, nah istilahnya gitu ya. Namun kalau dibilang tentang cinta ini, orang ini sangat sayang sama kamu ya, tulus sama kamu gitu. Walaupun dia sempat mungkin move on, coba untuk kenal dengan orang baru, bertemu orang baru gitu ya, tapi ada perasaan yang berbeda dengan kamu karena ada Wheel of Fortune. Kayak ada ketertarikan gitu, kayak masih ada keterikatan takdir gitu loh antara kamu dengan seseorang ini gitu ya. Makanya kayak dia bakal kembali sama kamu, atau kayak ada sesuatu yang mungkin belum selesai dengan kamu yang mungkin dia akan coba untuk komunikasikan di sini gitu ya, seperti itu. Dia akan berjuang kembali di sini, akan menjangkau kamu lagi, berjuang lagi, membuka komunikasi lagi gitu ya. Mungkin di September ini kalian ya udah akan ada pertemuan atau komunikasi. Kalau misalkan ini udah lama ya, udah agak lama gitu kamu dengan dia hubungannya seperti itu gitu. Karena di sini pay attention nih, kayak mungkin udah lama orang ini ingin bertemu sama kamu atau nunggu tanda dari kamu gitu loh, kayak menunggu perintah gitu loh. Oke, aku ingin bicara sama kamu, aku ingin ngomong sama kamu, nah istilahnya kayak gitu ya, untuk menyelesaikan problem kamu dengan dia gitu. Kalaupun di sini kamu dengan dia sudah putus ya atau berpisah, mungkin ada hal-hal di sini yang memang harus kamu benerin ya. Maksudnya gini, bisa juga perpisahan kamu dengan dia, putusnya kamu dengan dia itu untuk sebelumnya itu tidak ada kata putus gitu loh. Karena ada konflik di sini, ada perang di sini, berlalu gitu aja. Nah, ini dipikirnya hubungan ini udah selesai gitu, atau kayak kamu tuh udah ninggalin dia gitu loh. Karena kamu berlalu begitu aja, atau diam-diaman kemudian kebablasan gitu. Jadi kan masih ada sesuatu di sini, kayak sesuatu yang belum selesai gitu. Mungkin hal itulah yang nanti bakal ini akan ada komunikasi lagi untuk mungkin menyelesaikan itu, bisa juga ya. Entah dia ini ingin kembali sama kamu memperbaiki, ataupun hanya untuk sekedar komunikasi memperjelas hubungan kamu dengan dia, seperti itu gitu. Namun kalau misalkan kamu dengan dia yang sudah punya anak ini, karena
Ini juga ada Wheel of Fortune ya, ini tentang pelajaran kehidupan yang dimana seseorang itu tiba-tiba berpisah, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ini memang ada kehendak Tuhan gitu ya, dan di waktu yang tepat, di saat yang tepat itu kayak kalian tuh dipertemukan lagi atau kembali lagi. Jadi kayak muter gitu loh ya, paham kan gitu. Karena di situ ada sesuatu yang kalian pelajari gitu. Ya, tapi di sini kayak takdir kalian tuh kayak masih sama gitu. Karena aku ngerasa di sini untuk yang konteks ini ada Ace of Cup ya. Kayak seolah-olah memang ada perasaan yang tidak kamu dapat atau dia dapat dari orang lain gitu ya, kayak kepenuhan atau rasa bahagia gitu loh. Kayak loveful kayak gitu. Ya, karena juga kalian ini terikat dengan takdir di sini gitu. Ya. Kayak cinta kalian tuh cuman untuk dia gitu, begitu juga dia gitu. Ya, walaupun di sini nggak ada the lovers ya, tapi di sini ada takdir gitu ya, tuh Wheel of Fortune gitu. Makanya ketika dia berpisah dengan kamu ini kayak orang yang tidak punya semangat, tidak punya motivasi gitu untuk kembali juga, kayaknya kayak nggak mungkin, nggak ada kepercayaan diri seperti itu. Di sini dia hanya butuh keberanian saja sebenarnya untuk membuka komunikasi gitu ya, ataupun untuk jalan ke arah kamu. Dan Page of Wands ini juga berbicara tentang orang ini akan mencari kamu lagi. Seperti itu ya, karena di sini jalannya semesta dibuka, kayak orang ini kayak dipush gitu loh, didorong untuk berubah, untuk bergerak gitu. Ada Six of Swords, ini juga tentang perubahan ya. Kalaupun dia dulunya punya masalah ya dengan inner child, misalkan seperti yang pulang tadi, tentang sesuatu yang perlu di healing karena dia mungkin punya bagasi atau beban banyak dari masa lalu, pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan ya. Ini kayaknya orang ini bakal transisi gitu ya, atau kayak berubah gitu, meninggalkan hal-hal yang memang seharusnya dia tinggalkan gitu ya. Dia akan berubah di sini, dia nggak sama lagi gitu ya, seperti itu. Makanya dia pelan-pelan di sini mungkin akan semesta ya pelan-pelan akan mendorong dia gitu untuk maju ke kamu, karena ini juga bicara tentang pelajaran kehidupannya. Jadi kayak ada sesuatu yang menyadarkan dia gitu loh, banyak hal yang dia pelajari gitu ya, seperti itu. Page of Pentacles, kayak orang yang lagi sedang fokus untuk menilai, memperhatikan, ternyata hubungan ini tuh worth it untuk diperjuangkan gitu. Edge of Wands, ini ada pergerakan dari dia gitu untuk maju ke arah kamu. Ada dorongan dari semesta, dari universe gitu ya, yang ternyata ya ini jalannya gitu, dia fokuskan ke kamu seperti itu. Oke. Kalian masih terikat dengan takdir ya, atau destiny kalian gitu. Dan orang ini memang stres ya, stres banget memikirkan hal itu gitu. Tapi di sini pelan-pelan ada perubahan kok ya, pelan-pelan dia berubah seperti itu. Oke, walaupun di sini ada kondisinya agak menyerah atau kayak gimana gitu ya, namun seperti yang bilang tadi, mungkin akan ada seseorang yang ngebantu beresin antara kamu dengan dia, kayak jadi orang tengah gitu loh, yang temennya kamu juga temennya dia di sini. Mungkin dia lagi sedang cari itu gitu loh, untuk bisa komunikasi ya, biar bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan gitu ke kamu gitu. Kayak biar kalian tuh biar bisa komunikasi tuh kayak gimana sih gitu ya, berdamai. Terutama kamu yang sudah punya anak di sini gitu, karena hubungan kalian belum selesai gitu ya, masih terikat pernikahan gitu ya. Makanya di sini kayak butuh seseorang jadi jalan tengah. Apalagi kalau kamu dengan dia udah cukup lama di sini ya berpisahnya gitu. Kan sulit ya gitu untuk membangun komunikasi atau kayak gimana gitu, kan sulit seperti itu. Apalagi dulu sempet Five of Swords ini kayak sempet berantem hebat, bertengkar hebat gitu loh. Mungkin juga ada beberapa yang nggak semua, mungkin ini ada juga kaitannya dengan orang ketiga bisa gitu yang ikut campur di dalam hubungan kamu, ataupun memang dianya pernah punya seseorang yang lain, sesuaikan aja gitu ya, seperti itu. Makanya untuk berdamai atau kayak gimana ini masih menurut dia kayak sulit gitu ya. Jadi butuh seseorang di sini yang ngebantu antara kamu dengan dia, karena dia ini udah hopeless gitu ya, kayak takutnya kamu tolak, takutnya kamu udah nggak mau lagi gitu, nggak berani untuk maju gitu istilahnya ya, seperti itu. Tapi di sini semesta akan membantu ya, karena di sini ada Eight of Wands juga gitu, terbuka jalannya nanti
untuk kamu dengan dia ini bisa ketemu di sini ya, benar-benar untuk menyelesaikan masalah kalian, karena ini red flag ya. Red flag ini kayak bendera merah gitu loh. Jadi bisa dibilang ya hubungan kalian ini terancam putus gitu, tapi tidak selalu harusnya hubungan ini benar-benar berakhir ya, tapi bisa diperbaiki gitu loh ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan untuk zodiak dia di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, namun tidak jadi patokannya, sesuaikan aja dengan bacaannya. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.